Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Aryaganda dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi ujian tengah semester atau UTS. Langsung saja ke materinya, saya akan coba share screen. Nah, UTS kali ini saya membahas dari mata kuliah grafika komputer yang dimana tugasnya itu adalah mempresentasikan dua pilihan ya antara algoritma DDA, Digital Differential Analyzer, sama algoritma Bresenham. Oke, kita langsung saja. Algoritma, apa sih algoritma itu? Nah, dalam mata kuliah grafika komputer ini, algoritma berperan penting dalam menciptakan dan memanipulasi gambar 2D dan 3D. Algoritma-algoritma ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari menggambar garis dan lingkaran, hingga mempresentasikan objek 3D dan melakukan transformasi. Contoh algoritma yang sering digunakan antara lain algoritma DDA, algoritma Bresenham, algoritma midpoint, dan berbagai algoritma transformasi atau translasi, rotasi, dan scaling. Nah, berikut ini ada penjelasan lebih detail tentang algoritma-algoritma tersebut. Yang pertama adalah algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Nah, algoritma ini digunakan untuk menggambarkan garis lurus dengan menghitung perubahan koordinat X dan Y em, antara dua titik akhir ya. Algoritma ini ya, bekerja dengan melakukan iterasi dan menambah nilai X dan Y secara bertahap. Yang kedua ada algoritma Bresenham. Algoritma ini juga digunakan untuk menggambar garis, namun dengan pendekatan yang lebih efisien. Algoritma ini juga menggunakan kalkulasi aritmatika ya sederhana untuk menentukan titik mana yang harus diplot. Yang ketiga adalah algoritma midpoint. Algoritma ini digunakan untuk menggambar lingkaran. Algoritma ini juga menentukan titik-titik pada lingkaran dengan membandingkan jarak titik tengah lingkaran dengan titik-titik potensial pada perimeter lingkaran. Nah, yang terakhir ada algoritma transformasi. Algoritma ini digunakan untuk mengubah posisi ukuran atau orientasi objek 2D atau 3D. Nah, transformasi yang umum meliputi translasi atau perpindahan, rotasi, dan scaling atau perubahan ukuran. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer ya. Oke, selanjutnya rumus pada dasar DDA, Digital Differential Analyzer. Nah, rumus dasar yang digunakan dalam algoritma DDA adalah berdasarkan perhitungan perbedaan koordinat X dan Y, dx dan dy. Sedangkan algoritma Bresenham lebih efisien dalam perhitungan inkremental dengan menghitung nilai Y berikutnya dari nilai Y sebelumnya. Nah, algoritma DDA, perhitungan dx dan dy. Yang pertama ya, hitung perbedaan koordinat x atau dx dan koordinat y, dy antar titik awal dan titik akhir garis. Nah, inkrementalnya perhitungan koordinat selanjutnya dilakukan secara inkremental dengan menambahkan dx dan dy pada setiap langkah. Yang ketiga, kemiringannya. Garis dibuat dengan mempertimbangkan kemiringan atau M ya, yang merupakan rasio dy bagi dx. Nah, yang keempat adalah penjumlahan. Dalam algoritma JDA, operasi perkalian diganti dengan penjumlahan. Jadi sehingga
lebih sederhana ya untuk dasar DDA ini. Nah, yang terakhir perhitungan titiknya, koordinat titik-titik pada garis dihitungkan berdasarkan nilai dx dan d. Selanjutnya, nah DDA adalah algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan delta x dan delta y. Jadi menggunakan rumus y sama dengan m delta x. Nah, di sini ada langkah-langkah pembentukan menurut algoritma DDA. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan. Selanjutnya, tentukan salah satu titik sebagai titik awal X, eh, X0, eh, Y0, dan titik akhir X1, Y1. Ya. Nah, yang ketiga, hitung delta X sama dengan X1 kurangi X0 dan delta Y sama dengan Y1 kurang Y0. Nah, selanjutnya tentukan step jarak maksimum jumlah penambahan nilai X maupun nilai Y dengan cara bila nilai delta Y lebih dari delta X maka step sama dengan nilai delta Y gitu ya. Nah, selanjutnya bila tidak maka step sama dengan delta X ya. Nah, kemudian hitung penambahan koordinat piksel yaitu X increment sama dengan delta X bagi step dan Y increment sama dengan delta Y bagi step. Nah, selanjutnya yang ke-8, koordinat selanjutnya adalah X tambah X increment dan Y tambah Y increment. Nah, lanjutannya, posisi piksel pada layer ditentukan dengan pembuatan nilai koordinat tersebut. Nah, yang terakhir adalah ulangi step 6 dan 7. Nah, 6 ini dan 7 untuk menentukan posisi piksel selanjutnya sampai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Nah, di sini kita langsung saja contoh ya untuk menggambarkan algoritma DDA dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik 10 10 dan 17 16. Pertama-tama kita akan tentukan DX dan DY. Lalu kita akan cari step untuk mendapatkan X increment dan Y incrementnya. Oke. Langkah pertama kita akan mencari delta X ya. Nah, rumusnya adalah tadi kita sudah membahas bahwa X1 kurangi X0 sama dengan X1 yaitu 10 kurangi X0. Ya, maaf, 17 ya. X1 itu adalah 17 dan Y-nya adalah Y0-nya adalah 10. Nah, 17 tadi X1-nya 17 dikurangi dengan Y10 ya, sama dengan hasilnya 7. Jadi hasil dari delta X itu adalah 17 kurangi 10 yaitu 7 ya. Ya, kita sudah mendapatkan eh, hasilnya dari delta X ini. Nah, selanjutnya dari delta Y, kita akan mencari Y1 kurang Y0, yaitu Y1-nya itu adalah 16, dikurangi dengan Y0, yaitu 10 ya. Nah, dari 16 kurangi 10 yaitu adalah 6 ya. Jadi kita sudah dapat bahwa delta X, delta Y-nya itu adalah 6. Nah, kita sudah menemukan dua
hasil delta X dan delta Y-nya. Nah, selanjutnya kita akan hitung dan bandingkan nilai absolutnya. Jadi, delta X sama dengan tadi 7 dan delta Y sama dengan 6. Nah, karena delta X lebih besar dari delta Y, maka stepnya itu sama dengan delta X sama dengan 7. Nah, maka diperoleh delta inskremennya itu adalah 7 dibagi 7 ya. Jadi hasil dari delta X-nya lalu dibagi dengan hasil step delta X 7 ya. Oke, jadi hasilnya adalah 1. Nah, sedangkan Y inskremennya dari delta X tadi, delta Y. Delta Y tadi sama dengan 6, sama dengan 6, maka dibagi dengan stepnya adalah 7. Jadi sama dengan 0,86. Nah, di sini ada diagram dan tabelnya. Jadi, kita akan coba em, kita akan sederhanakan ya dari 10 em, 0,86 itu dibuat dengan 11, maka eh, selanjutnya eh, juga begitu. Nah, di sini ada diagramnya. Yang pertama adalah 10, 11, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya, oh, sudah. Oke, nah selanjutnya untuk keuntungan dan kelemahan algoritma DDA. Keuntungan dari algoritma DDA atau Digital Difference Analyzer adalah tidak perlu menghitung lagi koordinat berdasarkan persamaan yang lengkap atau menggunakan metode offset ya. Algoritma DDA ini mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelum atau titik awal garis. Nah, kelemahan dari algoritma DDA ini yang pertama adanya akumulasi round of error. Jadi apa ya? Sehingga garis dari melenceng dari garis lurus itu selain operasi round off juga menghabiskan waktu ya. Nah, apabila nilai X1 sama dengan X2, maka akan terjadi division by zero. Ya. Nah, selanjutnya penggambaran yang diawali dengan koordinat yang lebih besar daripada setelah X1 lebih besar dari X2. Terakhir, koordinat layar berlaku seperti metrik, artinya eh, kita tidak bisa secara sembarang meletakkan titik di sembarang tempat ya. Biasanya koordinat selalu positif dengan titik kiri atas adalah koordinat 0,0, ke arah kanan positif, em, dan ke arah bawah positif. Jadi keduanya semakin membesar. Oke, mungkin eh, itu saja yang eh, bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.